bagaimanapun mereka dulu kan pernah jadi suami dan istri. Tidak elok lah, makanya tadi saya bilang Dedi 1 tahun lebih itu menghargai perempuan untuk dia tidak mau membuka aibnya. Sabar kan itu 1 tahun tuh, karena tidak semua juga bisa melakukan itu. Nah setelah dia 1 tahun lebih dikulitin, difitnah, lama-lama kan sabarnya hilang. Makanya tujuan kita hari ini klarifikasi ini untuk memberikan hak jawab kita bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi kalau nextnya itu bahwa mereka mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya dengan melaporkan pihak Dedi ke pihak berwajib, kami siap. Kami akan membuka semua data, fakta, tentu kami siap buka ke teman-teman media bahwa ini loh yang sesungguhnya, bahwa apa yang dikatakan sama Dedi itu benar adanya, bukan merupakan pencemaran nama baik. Jadi kami tidak mau terpancing untuk saling menjelekkan tadi, karena bagaimanapun tadi mereka dulu merupakan pasangan suami istri. Ya, teman-teman media bisa tahu lah bagaimana 1 tahun lebih itu dijelek-jelekan. Dedi tidak pernah jawab. Bang, Dedi, kalau sampai ke ranah tes DNA gimana Dedi? Oh, Itu masih siap perlu 24 jam ya? Iya. Artinya masih Justru bagus ini Bang ya? Itu sebenarnya bagus, tapi nantilah kita lihat aja endingnya bagaimana. Bang sama Dedi, ini kan kenapa sih harus menunggu? Kenapa nggak lebih dulu melaporkan atau buat laporan? Karena kan cenderung selama ini kan Dedi selalu diserang dan difitnah. Kenapa? Gini, jadi kita tidak mau ambil langkah hukum itu. Pertama, hari ini kita baru tanda tangan puasa. Yang kedua, coba kami pelajari lagi beberapa statement yang sudah diedar di beberapa kanal YouTube itu. Nah, setelah kita pelajari nanti mungkin kita akan mempertimbangkan apakah kita akan mengambil langkah hukum selanjutnya atau mungkin bisa damai secara kekeluargaan. Karena tadi saya bilang kami tidak mau melawan yang namanya fitnah dengan fitnah. Kejelekan harus dengan kejelekan. Saya salut sama Dedi, 1 tahun itu dia tidak pernah melakukan yang namanya kanker misalnya. Bisa aja mungkin terlakukan, cuman dia tahan. Dan Karena dia masih ya? dia udah move on dan dia memang tadi tahan untuk tidak seperti pihak sana. Dia diam. Tapi hari ini sudah 1 tahun lebih, ya dia punya hak juga, dia punya menjaga juga harkat dan martabat seorang laki-laki kalau diserang. Makanya hari ini kalaupun memang kami akan mempelajari, saya akan mempelajari beberapa keterangan-keterangan, konten-konten di beberapa kanal YouTube itu, bisa saja kita akan melangkah untuk di jalur hukum. Berarti ada tidak menutup kemungkinan akan melaporkan lebih dulu ya? Bisa jadi, bisa saja, semuanya bisa terjadi. Terkait masalah apa Bang, kalau betul apakah pencemaran nama baik? Karena kita Atau tahu kan fitnahan. Tadi kan saya katakan, kami karena hari ini baru dapat puasa, saya akan mempelajari di beberapa kanal YouTube itu. Setelah saya pelajari nanti langkah hukum apa yang saya ambil, tentu saya akan infokan ke teman-teman media. Dad, ini apa merasa terganggu nggak sih dengan diserangnya terus mungkin dengan aktivitasnya, misalnya Dedi dia ada pekerjaan terus ditanya-tanya sama pihak yang memberi ada yang di cancel mungkin gitu deh. gitu, atau ada pengencelan? Nggak ada. Jadi ya alhamdulillah ya, alhamdulillah semenjak mantan ini sudah tidak sama Dedi, itu rezeki seperti tidak ada habis-habisnya gitu. Alhamdulillah rezekinya Mayang, rezekinya Dedi, ya kita lihat ya teman-teman, lihat di GD di aktivitas Dedi kita lihat ya, Mayang begitu sekarang karirnya semakin cemerlang ya, semenjak di gugat cerai Mayang langsung ada mini single bersama Niki Tirta, punya band ya, terus punya mini album, karena kan sekarang Dedi kan sebagai manajernya gitu ya. Terus dari situ juga udah banyak lagi endorse yang masuk ya, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Turki. Jadi memang jadi sudah tidak memikirkan ya, kita ke Kuala Lumpur ya, kita ke Bali, semuanya tuh pekerjaan dan tidak ada pengkeselan dan tidak mengganggu gitu. Justru malah makin banyak gitu pekerjaan yang datang ke Dedi. Justru hari ini juga kita akan mau ke Singapura selama 5 hari gitu. Jadi tidak ada pengenselan, tidak ada sesuatu yang
akhirnya menjadi berantakan, justru makin banyak gitu pekerjaan-pekerjaan. Nah itu dia yang membuat Dedi itu sebenarnya sudah move on, nggak melihat itu lagi, dan itu yang memberikan postingan-postingan juga dari teman-teman gitu, ada postingan ini postingan itu dari sana pihak sana gitu, jadi dia nggak tahu gitu. Jadi sama ini Dedi setelah bercerai itu sudah move on, sudah nggak memikirkan lagi pihak sana gitu. Jadi yang teman-teman bisa lihat ya siapa yang sudah bisa move on, mana yang belum bisa move on gitu kan. Jadi seperti itu. Dad, ada kemungkinan damai nggak sih mungkin, Dad? Ya itu jadi serahkan semua ke Bang Boy nanti bagaimana untuk masalah damai, tidak menutup kemungkinan Bang ya, karena ini kalau misalnya untuk kebaikan ya kenapa tidak gitu, tapi memang kita harus selesaikan dulu masalah hukumnya gitu loh ya kan. Masalah hukum hasil, artinya kan ini kan setelah Dedi menjelaskan itu Aisyah bukan anak Dedi, itu berarti kan sudah ada status quo ya, artinya status quo ya Bang ya untuk Aisyah ini, kasihan kan ya, itu harus ada apa sih Bang, artinya harus ada status yang jelas buat Aisyah gitu. Artinya apakah harus mencari ayahnya Aisyah dulu, akhirnya oke ini kita clear masalahnya seperti itu, Dad? Ya kalau cari ayahnya kan itu harus di tes DNA dulu. Oh ya, balik lagi ke tes DNA. Kalau misalnya tes DNA itu tidak menunjukkan Dedi bukan ayahnya, ya siapa ayahnya itu kan pihak sana yang tahu. Ya Bang, betul Bang, betul. Gitu. Memang benar berbadan dua lebih dulu. Nah iya. Wah, kalau itu kita Nggak, buat Dedi. Kemarin Dedi sempat ngomong. Oh ya, karena memang ini sudah tersebar Bang, nggak apa-apa Bang, kita buka aja. Jadi kenapa kemarin itu Dedi tiba-tiba menyatakan Aisyah itu bukan Dedi bukan ayah biologisnya, tanpa Dedi menjelaskan kronologinya gitu ya kan, tabir gelap sebelumnya apa. Jadi memang betul Dedi menikah itu pada saat itu si mantan Dedi ini sudah hamil 2 bulan setengah, kurang lebih 2 bulan setengah sudah hamil. Jadi Dedi menikahi mantan ini dalam keadaan sudah berbadan 2 dan sudah hamil 2,5 bulan. Nah, siapa yang bercocok tanam ya itu nanti yang akan Bang Boy yang nanti akan menjelaskan. Menikah tahun 2016. Bulan Februari 2016, 5 bulan kemudian lahirlah Aisyah. Dad, Gitu. apakah Mbak Puput datang ke Dedi udah ngaku gitu, aku dalam keadaan hamil segala macam, atau dia baru tahu segala macamnya, Dad? Biar jelas mungkin, Dad. Sebenarnya gini, sebenarnya waktu itu kita pacaran tidak ada komitmen. Dedi pada saat itu punya pacar pada saat itu, ya namanya Armi, dan kita sudah mau menikah pada saat itu. Kita lagi menabung. Dedi punya apa? Dedi waktu itu single parent ya, masih terduda, sudah punya pasangan calon, dan mantan ini punya masih punya berhubungan dengan suaminya dan punya pacar juga, gitu. Nah seperti itu. Jadi kondisinya kita itu mantannya ya, jadi kayak apa sih tadi jadi lupa tuh. Iya, kemudian mantan punya pacar dan masih berhubungan sama suaminya, ya, kemudian Dedi juga punya pacar gitu. Jadi kondisinya kita pacaran tuh bukan sudah komit untuk dia nggak punya pacar, Dedi nggak pacar, tapi dia kita punya pacar, sama-sama punya pacar. Tapi datang ke Dedi, maksud udah ngomong saya hamil terus kemudian nikahin saya, dia minta dinikahin atau gimana, Dad? Iya, jadi saat itu kondisinya sudah berbadan 2 itu sudah tidak mens lagi gitu. Aku kok udah nggak mens ya. Udah telat nih gitu, udah telat nggak mens. Nah, itu dia mulai di situ tuh. Jadi tapi kan pada saat itu ada yang bercocok tanam juga kan selain Dedi. Selain Dedi? Ya mungkin aja bisa jadi kan suaminya kan dia bisa dugaan pada saat itu, ya kan artinya kan waktu itu Dedi berpacaran sama dia tidak ada komitmen apa-apa gitu, tidak ada komitmen untuk kita mau menikah, kok tiba-tiba sudah telat terus diminta tanggung jawabnya sama Dedi seperti itu. Tapi nggak ada cocok tanam sama Dedi, nggak ada? Bilang nggak Bang? Ya pertama kan saya bilang tadi. Ini kan kejadiannya udah lama, ya udah lupa lah waktu itu. Cuman kan seingat-ingatnya Dedi itu kayaknya tidak gitu. Makanya itulah tadi obrolan yang pertama itu, yang Dedi katakan bahwa Aisyah itu bukan merupakan ayah biologisnya. Karena merasa enggak, makanya Dedi mencurigai bahwa ada orang lain seperti itu. Iya, makanya Dedi nikahin kan 3 bulan itu mulai proses berpikir kan pada saat dia bilang sudah telat itu di bulan Desember.
ya November, Desember ya. Nah itu kan Dedi nikahnya 3 bulan berikutnya, karena itu mempengaruhi proses panjang kan. Kalau pada saat itu dia bilang sudah telat, ya pasti Dedi nikahin ya. Tapi karena Dedi tidak percaya gitu kan, masih mikir-mikir juga ini bener gak gitu. Yang bercocok tanam tuh hanya Dedi doang. Makanya baru di bulan ketiga atau di bulan kedua baru Dedi nikahin, setelah melihat kandungan semakin besar. Kalau dia misalnya hamil tidak ada ayahnya juga kan kasihan gitu kan. Jadi rasa iba yang sebagai manusia dia rasa iba. Akhirnya nggak sudah, jadi nggak mau ribut. Akhirnya di bulan ketiga itulah dinikahin. Dia dinikahin gitu. Dalam kondisi hamil berbadan 2. Berarti Dedi juga ikut istilahnya ya, Det? Ya istilahnya ikut juga, bolehlah bisa dibilang gitu ya. Atau lupa atau Dedi nggak tahu ya gitu. Det, tapi sebagai laki-laki ada kecurigaan apa sih ketika waktu itu mengaku sudah berbadan 2? Maksudnya? Ada kecurigaan pihak lain atau laki-laki lain? Iya kan tadi Dedi bilang, dia kan masih dugaannya kan dia masih ada berhubungan dengan suaminya. Ya kan masih ada suaminya kan, dia masih berhubungan dengan suaminya, pulang pergi ke Pemalang, dia pergi ke Pemalang, jadi nggak tahu kan sama suaminya. Ya kan dia di Jakarta juga punya pacar. Jadi kita memang dia punya pacar, kita masih bebas pada saat itu gitu. Ya lo mau pacaran ya silakan, sama Dedi juga ya deket gitu. Jadi hal-hal yang membuat Dedi itu melihat yang dulunya sih sebenarnya Dedi tidak mempermasalahkan. Ya ini kan terungkap karena setelah bercerai itu tanda-tanda Aisyah itu bukan anak Dedi itu kan dibuat dari dia sendiri gitu. Dan pada saat menikah itu apakah ada rasa ya udah deh iba kasihan makanya akhirnya dia ini sebenarnya udah jadi panjang ya Bang ya. Sebenarnya saya Dedi mau ke bandara jadinya. Sebenarnya nanti pertanyaan kamu itu bagus banget. Nanti setelah pulang dari Singapura deh. Setelah pulang dari Singapura akan jelas semua, Dedi akan jelaskan semuanya dari A sampai Z. Kalau sekarang ini lebih appetizer dulu deh. Dedi memperkenalkan ini loh, Bang Boy ya sebagai kuasa hukum Dedi yang handle persoalan ini ke depannya. Nanti Dedi ke Singapura selama 6 tahun lagi 6 hari. Masalah yang menyangkut hukum dan yang menyangkut masalah mantan Dedi semuanya nanti akan dihandle oleh Bang Boy. Pertanyaan teman-teman semua bagus semua. Nah, tapi bukan nggak dijawabnya sekarang. Nanti Dedi jawab. Kamu nanti datang lagi di preskon yang berikutnya setelah Dedi pulang. Kenapa Dedi bikin per episode jadinya? Karena ya hari ini juga kan Dedi baru tanda tangan kan. Gitu. Jadi kita pelajari gitu. Nanti kan kalau nggak salah kan hari ini mau preskon kan itu loh. Jadi nanti preskon, nanti kita lihat Bang Boy akan pelajari bukan episode. Karena memang hari ini preskonnya hanya memperkenalkan pengacara, bukan menjelaskan sisi masalahnya gitu. Jadi menjelaskan ini loh, Dedi ada pengacara, lagi ada masalah dengan sana, itu sebenarnya harusnya selesai dalam 10 menit. Tapi kan teman-teman masih mau nanya semuanya gitu loh. Bukan masalah episode. Enggak bisa, Dedi soalnya mau ke ini bandara. Oke, itu aja jadi teman-teman terima kasih untuk waktunya. Nanti kita lihatlah endingnya seperti apa. Tentu untuk hari ini kita tutup dulu preskonnya. Jadi masalah selanjutnya saya hari ini udah ditunjuk jadi kuasa hukumnya Dedi kalau di Sudrajat. Penting nih Bang. Tahan. Sini Bang. Per hari ini berarti Bang? Per hari ini sudah ditandatangan tadi kuasanya. Oke. Bang. Jadi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Dedi saya akan handle, saya akan kawal sambil mengikuti proses atau rangkaian peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Saya akan pelajari untuk membuat cerita itu jadi utuh, jadi benar, biar kita untuk mengambil langkah selanjutnya itu lebih baik gitu. Oke? Terima kasih ya teman-teman. Ya, boleh. Tadi jabat tangan boleh deh. Nah, mantap. Ya.